Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindonews TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Sore bersama saya Camar Haenda. Hingga Juli 2025, pihak Bea Cukai mengaku berhasil menindak belasan ribu kasus penyelundupan barang masuk dan keluar negeri. Tidak main-main, nilai barang mencapai 4,3 triliun rupiah. Penyelundupan barang ke luar negeri terus terjadi di perairan Indonesia. Hingga Juli 2025, Bea Cukai telah menindak lebih dari 14.000 penyelundupan barang masuk maupun keluar Indonesia. Nilai barang yang berhasil diamankan mencapai 4,3 triliun. Selama 2 bulan digelar, operasi terpadu Bea Cukai mengungkap kasus penyelundupan narkotika, pasir timah, pakaian bekas, rokok, senapan angin, hingga gula dan beras. Dengan kita melakukan operasi secara terus-menerus, pasti akan ada perubahan tren pola-pola baru, ya, dan ini pasti akan kita pelajari, dan dengan kerjasama kita akan bisa mengidentifikasi pola. Setidaknya ada 16 kasus di bidang impor dan ekspor yang berhasil diungkap oleh tim operasi patroli terpadu 2025. Salah satu penindakan yang jadi sorotan adalah saat menangkap kapal motor MF Sea Dragon Terawa yang memuat 2 ton narkotika jenis sabu-sabu di Kepulauan Riau. Dari Karimun Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Pemirsa, kini pemutaran musik di ruang komersial wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak cipta. Bila tidak mengikuti aturan, maka pemerintah akan mensanksi pelaku usaha terkait. Bila sebelumnya kita terbiasa mendengarkan musik saat makan di restoran, kini tak bisa lagi dilakukan. Restoran, kafe, hingga hotel tak lagi memutar lagu-lagu terkini. Lantaran pemerintah mulai memberlakukan aturan pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik komersial wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak cipta. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan nantinya tidak hanya ruang terbuka, platform musik juga akan diharuskan membayar royalti. Kalau itu kan ketentuan undang-undang, ya kan? Sama nanti itu, mau putar lagu luar negeri, mau lagu putar itu sama nanti. Kami Kementerian Hukum lagi mengusulkan yang namanya protokol Jakarta. Kita lagi mau bersama-sama supaya platform-platform internasional itu juga membayar royalti yang sama kepada kita, pencipta, kepada siapa, semua sama. Pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Lagu-lagu yang dikenakan royalti tidak hanya lagu Indonesia, tetapi juga lagu internasional. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, mulai hari ini pembelian emas batangan di bawah 10 juta rupiah oleh warga bebas pajak. Pemirsa, kini rakyat bisa bernafas lega karena mulai hari ini warga atau perorangan yang membeli emas batangan tidak dikenakan pajak. Bebas pajak ini diterapkan untuk pembelian di toko emas resmi, Antam, dan Pegadaian. Namun pembelian tak boleh melebihi dari 10 juta rupiah. Jika nilai transaksi lebih dari 10 juta rupiah, maka akan dikenakan pajak sebesar 0,25% dari harga pembelian. Sementara itu pemerintah mengenakan pajak 0,25% untuk pembelian emas impor yang dilakukan oleh Bilion Bank, perusahaan atau pedagang lain. Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian emas batangan. Kemudian
Kemudian manfaat yang kedua, beban lembaga jasa keuangan akan berkurang dengan diturunkannya tarif PPh pasal 22 atas pembelian emas batangan oleh lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bulian dari yang semula 1,5% ke 0,25%. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana memperluas jalur kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut perluasan jalur tersebut mencerminkan visi ambisius pemerintah untuk meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa. Pemerintah sedang mempercepat kajian terkait usulan perluasan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin mempercepat mobilitas yang terintegrasi dan efisien di seluruh Pulau Jawa. AHY mengatakan perluasan trayek kereta cepat ini juga akan meneruskan keberhasilan kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah beroperasi saat ini. Untuk itu Menteri AHY menyebut saat ini pemerintah tengah menggodok regulasi baru yang akan menjadi payung hukum pelaksanaan konstruksi kereta cepat Jakarta-Surabaya. Penyusunan payung hukum menjadi penting untuk memenuhi tuntutan sektor transportasi yang kompleks dan dinamis. Menteri AHY menambahkan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung hingga Surabaya bukan sekedar melanjutkan proyek, namun lebih mencerminkan visi ambisius pemerintah yang hendak meningkatkan konektivitas Pulau Jawa dengan mobilitas yang lebih cepat, bersih, dan terintegrasi. Indonesia menyimpan harta karun mineral yang melimpah, mulai dari emas, nikel, hingga logam tanah jarang, di mana nikel merupakan mineral penting untuk pembuatan baterai kendaraan listrik yang saat ini menjadi incaran dunia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM mengungkapkan sejumlah komoditas pertambangan mineral Indonesia menjadi incaran dunia. Bahkan Indonesia dinilai memiliki harta karun sektor mineral yang melimpah dan saat ini menjadi kebutuhan utama dunia. Harta karun tersebut diantaranya mulai dari emas, nikel, hingga logam tanah jarang. Untuk nikel, Kementerian SDM mencatat cadangan nikel dalam bentuk biji sebesar 5,9 miliar ton dan logam nikel sebesar 62,02 juta ton pada tahun 2024. Sementara jumlah produksi sepanjang 2024 mencapai 173,6 juta ton biji nikel. Sedangkan total sumber daya biji nikel pada 2024 mencapai 19,15 miliar ton, yang terdiri dari sumber daya biji nikel terekam mencapai 8,8 miliar ton, sumber daya biji nikel tertunjuk sebesar 6,3 miliar ton, dan sumber daya biji nikel terukur 3,9 miliar ton. Kemudian total sumber daya logam nikel tercatat sebesar 193,5 juta ton yang terdiri dari logam nikel tereka sebesar 95,9 juta ton, sumber daya logam nikel tertunjuk sebesar 58,7 juta ton, dan sumber daya logam nikel terukur sebesar 38,7 juta ton. Sementara logam tanah jarang Indonesia tengah menjadi incaran banyak negara, di mana logam tanah jarang merupakan mineral penting untuk berbagai industri seperti otomotif hingga pertahanan. Tercatat Indonesia menyimpan potensi logam tanah jarang dalam bentuk biji mencapai 136,2 juta ton pada 2024 dan sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk logam sebesar 118.650 ton. Dari total sumber daya logam tanah jarang tersebut terdiri dari sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk biji mencapai 128,8 juta ton. Sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk logam sebesar 114.236 ton. Kementerian SDM juga mencatat cadangan biji emas primer pada 2024 sebesar 3,46 miliar ton dan total cadangan logam emas sebesar 3.444 ton. Sementara untuk total sumber daya biji emas primer tercatat sebesar 17,2 miliar ton dan sumber daya logam emas primer sebesar 12.364 ton. Kemudian jumlah produksi emas primer sebesar 1,4 juta ton konsentrat dan logam emas sebesar 17 ton. Dengan total sumber daya harta karun yang dimiliki Indonesia ini, komoditas mineral Indonesia menjadi incaran dunia dan sangat dibutuhkan dalam industri manufaktur global.